Pancasilais, nasionalis. Jangan Pak Polisi khawatir pada kami nasionalis, kami Pancasilais, ini aset negara. Betul, kami percaya. Kami bukan mau mengamankan, kami mau nengok mereka siapa. Betul, kami kasih kesempatan kami sudah dalam surat. Ini nggak akan ada apa-apa. Jaminan. Panji Gumilang menjamin tidak akan ada apa-apa. Hanya motret. Syekh Panji Gumilang akan menghadapi semua tuduhan itu. Buktikan. Yang membuktikan itu Densus 88. Bukan orang yang ngoceh kesana kemari dipelihara untuk ngerecokin pendidikan bangsa Indonesia. Batu syuhadakum, kumpulkan manusia-manusia yang akan jadi saksi. Nonsen. Pelajar sekalian, Syekh di depan, jangan takut. Karena Syekh ikut perintah ittaqullah. Syekh ikut perintah wattaqu fitnatan. Saudara saya, Dr. Kiai Haji Panji Gumilang telah mau melopori bagaimana dunia pesantren mampu dan mandiri menyediakan pangannya sendiri. Untuk itu, saya selaku Ketua HKT juga menaruh rasa hormat karena pada saat beberapa tahun yang lalu saya datang ke sini melihat kegagalan panen di Indramayu. Tetapi yang saya lihat, pesantren Indramayu Al-Zaitun ini memiliki semangat yang kuat di bidang kemandirian pangan. Untuk itu, situasi ini harus tetap dikembangkan, harus terjaga dengan baik agar ilustrasi yang saya berikan tadi betul-betul pada akhirnya dijawab oleh Panji Gumilang ini akan merasa dirinya menang dan akan merasa dirinya benar gitu. Ketika dia merasa benar dan menang, maka orang-orang yang benar ini, kita yang merasa benar, baik, lurus, ikuti Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti ustadz ini, ulama ini, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak angkat bicara, kita tidak membahasnya, maka kita secara tidak langsung ikut membenarkan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kenapa saya menyatakan demikian? Orang yang mendiamkan kemungkaran, orang yang mendiamkan penyesatan, maka dia lebih mungkar dan lebih sesat dari pelaku penyesatannya. Karena mereka tahu, dia mendengar, dia melihat dengan matanya, dia bisa berdakwah, dia bisa menyampaikan sesuatu yang bisa melawan pernyataan mereka, tapi mereka diam. Toh ada ulama, memang betul ada ulama, tetapi kita secara personal diberikan tanggung jawab untuk bersuara, diberikan tanggung jawab juga untuk berdakwah. Bukan cuma untuk menjadi listener. Kita ini sebagai laki-laki adalah seorang khalifah, pemimpin, untuk memberikan pelurusan kepada yang bengkok-bengkok, untuk memberikan penjelasan kepada orang yang belum paham, setidaknya orang terdekat kita, setidaknya orang yang kita kenal, dan setidaknya kepada siapapun yang bisa kita jamah begitu. Seperti saya di media sosial YouTube ini, saya bisa menjamah banyak orang yang bisa saya ajak untuk kembali kepada yang benar. Apa itu? Ketika mereka kemungkaran seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun, tolak itu dan kembalikan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dibubarkan karena santrinya banyak di situ. Jadi itu adalah ladang dakwah untuk kita meluruskan kembali faham mereka, ideologi mereka, agar bisa kembali lurus kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau saran saya pribadi, ini sudah tidak perlu lagi debat ilmiah, tetapi perlu ditangkap itu Panji Gumilang dengan bukti yang konkret dari bermacam video dan rentetan pernyataan dia yang menyimpang beserta amaliyah, cara beribadah beserta hal-hal yang lain yang menurut para ulama kita itu sudah sesat. Itu adalah kebodohan, kejahilan. Begitu. Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang di Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 15 Juni 2023 didemo oleh sekitar 3.000 massa dari Forum Indramayu Menggugat.
Aksi demo oleh masyarakat Indramayu tersebut dilansir oleh okezone.com, Kamis 15 Juni 2023, karena Ponpes Al Zaitun dianggap sesat dan meresahkan masyarakat. Salah satunya, para santri boleh berzina asal menebus dengan uang 2 juta rupiah. Aksi demo di Ponpes Al Zaitun tersebut dijaga ketat oleh ratusan personel petugas kepolisian dari Polres Indramayu dan Brimob Detasemen C Polda Jawa Barat. Sebelum kehadiran masa aksi demo, petugas keamanan dari kepolisian sudah disiagakan tepat di pintu masuk Ponpes Al Zaitun. Bahkan, petugas kepolisian telah memasang pagar kawat berduri di gerbang masuk Ponpes Al Zaitun. Ada 5 tuntutan dalam aksi demo tersebut. Pertama, usut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun. Kedua, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan atas laporan saudari K, perempuan asal Indramayu. Ketiga, tegakkan upah tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah diduga oleh Al Zaitun. Keempat, hentikan pembuatan dermaga khusus Al Zaitun di Desa Ereta, Kecamatan Kandang Haur dan jalan khusus atau pribadi yang sedang dibuat di Desa Lonyokwango. Kelima, Al Zaitun tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat sekitar, tidak ada tenaga kerja, santri asal Indramayu, dan tertutup tidak bisa diakses secara umum. Anarkis, tentang tutup. Siap. Di jalan. Siap. Jangan ada anarkis. Siap. Jangan ada mulut berbicara. Siap. Tutup jalan. Banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666, tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 atau 300 gitu, 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi itu bertemu Allah gitu, dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya, jangan, itu bawa ke pengadilan. Itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar, cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih.